Oke, pada pertemuan kedua atau pertemuan hari ini, nah yang akan kita bahas yaitu ada 3 poin utama. Nah, yang pertama itu ada tools atau teknologi yang akan digunakan. Kemudian yaitu mengenai bahasa pemrograman Python, kemudian hubungan Python dengan ERP. Nah, di sini selanjutnya yaitu tools atau teknologi yang akan kita gunakan nantinya. Di sini yang pertama itu ada bahasa pemrograman Python. Nah, di sini yaitu meliputi versi bisa 3.7, 3.8 atau 3.9. Ini untuk versi yang stabilnya gitu. Atau yang saat ini sering digunakan gitu. Kemudian untuk database-nya yaitu PostgreSQL bisa versi yang 10 ataupun 12. Mungkin bisa lebih baiknya yang 12 gitu. Selanjutnya yang ketiga ini ada source atau nantinya yaitu core dari ERP yaitu menggunakan Odoo Community bisa versi 13, 14 ataupun 15. Mungkin yang lebih stabilnya yaitu 13 sama 14. Selanjutnya itu IDE atau text editor. Nah, di sini bisa menggunakan VS Code ataupun PyCharm. Baik VS Code ataupun PyCharm mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kalau mau yang agak lebih ringan, bisa menggunakan VS Code dibanding PyCharm. Kemudian untuk remote database, nah di sini untuk remote database bisa menggunakan yaitu dbeaver ataupun HDSQL. Nah, HDSQL ini mungkin lebih tepatnya uh, dia untuk remote database itu aplikasinya yang sangat lebih ringan terutama dalam penggunaannya karena memang dia lebih simple. Nah, kemudian kalau untuk yang di Weaver dia lebih kompleks lagi. Dia bisa melihat ERD dari database yang kita buat, kemudian susunan yang lain lagi. Nah, kalau IDE yang lebih ringan lagi di sini ada Notepad++ ataupun Sublime. Sebenarnya ada bisa juga satu lagi Atom tuh. Selanjutnya yang pada poin utama yang kedua yaitu mengenai bahasa pemrograman Python. Nah, di sini nanti linknya bisa kalian lihat ya sambil dibaca-baca. Kemudian di sini yang pertama itu ada kata kunci atau keyword. Nah, keyword ini ada beberapa, ada lumayan banyak dalam Python. Dia juga cukup case sensitif ya, baik huruf besar ataupun kecilnya sangat berpengaruh. Kemudian untuk bagian true, false dan juga non ini untuk huruf pertamanya itu dia harus menggunakan huruf besar. Nah, selain yang itu untuk keywordnya yang lain dia bisa menggunakan huruf kecil ataupun memang harus huruf kecil. Gitu. Selanjutnya di sini ada pengenalnya atau identifiernya. Nah, di sini selain yang di atas keyword tadi, nah untuk kita membuat sebuah variabel, nah di sini dia memang sangat sensitif untuk di Python. Nah, misalnya di sini ada nama karyawan. Nah, di sini tanpa underscore ya, biasanya kan ada nama underscore karyawan. Nah, di sini nama karyawan K-nya untuk kalimat keduanya dibuat besar tuh untuk kata pertamanya. Nah, kemudian ada bilangan underscore 2 dan juga jenis underscore kendaraan underscore umum. Nah, di sini yaitu nama variabel yang valid. Nah, kalau yang tidak valid ini dia ada angka di depannya. Misalnya satu nama atau misalnya 3 angka gitu. 3 terus diterusannya angka dengan kalimat angka. Nah, itu tidak valid. Nah,
Kemudian yang valid yang gimana kalau ada tambahan angka tuh. Nah, di sini untuk angkanya sendiri bisa diletakkan di setelah eh, huruf gitu untuk variabel huruf. Kemudian misalnya kata kuncinya tidak bisa dipakai sebagai nama pengenal. Misalnya kita untuk membuat keyword, nah itu tidak bisa menggunakan kata pengenalnya gitu. Misalnya untuk menggunakan kata kunci yang di sini misalnya ada n, s, kemudian assert, ada break, class, dan lain sebagainya. Nah, kita tidak bisa menggunakan sebuah identifier itu sebagai kata kuncinya. Karena identifier ini lebih kepada sebuah variabel. Nah, kemudian ada lagi nih untuk sebuah simbol, nah dia tidak bisa digunakan sebagai pengenalannya juga. Tidak bisa digunakan sebagai sebuah pengenal yang akan kita buat menjadi variabel. Nah, kemudian Python juga memang sangat bersifat case sensitif. Nah, itu baik huruf besar dan kecilnya dianggap berbeda. Misalnya di sini ada 3 contoh nih. Ada variabel. Nah, V-nya lebih besar, variabel, terus V-nya kecil, dan variabel semuanya kapital. Nah, ini berbeda. Ini dapat dijadikan sebagai 3 variabel, bukan satu. Nah, kemudian yaitu untuk statement pada Python di sini ada 4 poin utama, yaitu ada statement multibaris, kemudian ada baris dan indentasi, ada juga dalam penggunaan tanda kutip, kemudian juga ada komentar. Nah, di sini akan saya sambil demokan pada statement Python ini. Tuh. Oke, sebentar. Nah, di sini akan saya sambil demokan untuk apa namanya dalam penggunaan statement. Oke, sebelumnya akan saya buat foldernya terlebih dahulu untuk ini Pythonnya. Oke, sebentar ya, tidak mau. Oke, akan kita buat lewat cara lain. Jadi tidak terbuka ya ini. Nah, pada statement ini contohnya itu pada Python ini yang pertama misalnya ada variabel yang dibuat yaitu untuk yang multibaris ya. Nah, contohnya seperti ini. Ini variabel A. Kemudian misalnya ada
ada panjang 1, kemudian panjang 2. Nah, untuk backslash ini dia bisa digunakan sebagai pengganti baris atau new enter ya, new line. Nah, di sini oke. Karena di sini belum masuk ke folder ya. Python statement.py. Nah, di sini akan keluar dia. Oke, di sini tidak bisa, sebentar. Oh, belum di save. Nah, ini kenapa dia tidak bisa tampil hasilnya ya? Karena ini panjang 1, 2, 3, dan 4 ini dikenal sebagai variabel, bukan sebagai string. Ya, misalnya kalau kita ubah dia sebagai string, dia akan seperti apa nantinya? Kita coba run lagi dengan perintah Python, kemudian nama filenya. Oke, di sini sudah tidak ada error. Kemudian coba ditampilkan dengan perintah print a. Nah, di sini keluar ya, panjang 1, panjang 2, panjang 3, panjang 4. Nah, jadi dia digabung ya. Nah, kalau gimana kalau pengen ada spasi, bisa ditambahkan spasi misalnya di setelah panjang 1, atau mau di sini kemudian di panjang 2 biar lebih rapi. Nah, di sini terlihat ya untuk hasilnya tuh. Karena sebelumnya tadi dia bukan berupa string, dia berupa variabel, makanya dia menampilkan pesan error, yaitu name errornya name panjang 1 is not defined. Begitupun juga sampai dengan panjang 4. Selanjutnya gimana untuk yang function statement yang selanjutnya? Nah, di sini kita akan mencoba, yaitu coba buat untuk nama bulan. Nah, misalnya ada Januari, kemudian Februari, dan Maret. Nah, ini bisa juga dapat berupa bentukan array atau list ya. Nah, sekarang kita coba akan tampilkan print nama bulan. Nah, di sini dia akan tampil ya. Dia sifatnya berupa string di sini. Stringnya yang string list atau array. Nah, selanjutnya bagaimana dengan baris dan juga identasi atau penggunaan kondisi. Nah, di sini kita buatkan perintah yang terpisah di file yang sama. Kita kasih tanda untuk pemisahan barisnya. Ya.
Nah, misalnya if kemudian nilai kurang dari sama dengan 5. Nah, bedanya Python dengan bahasa pemrograman yang lain misalnya PHP, Java ataupun bisa PHP, Java ataupun yang lain. Nah, di sini untuk pada Python ini dia dia tidak menggunakan titik koma melainkan titik dua, yaitu. Nah, kemudian selanjutnya mari kita buat untuk hasilnya. Yang lain tolong di mute dulu ya. Nah, misalnya untuk resultnya ya, dari if nilai kurang dari sama dengan 5. Nah, misalnya nilainya merah. Selanjutnya satu lagi printnya tidak lulus. Nah, selanjutnya kita buat else-nya. Else nilai biru. Kita buat hasilnya untuk dicetaknya. Nilai biru. Kemudian satu lagi yaitu print lulus. Kita save. Apa yang akan terjadi nanti? Kembali lagi ke terminal misalnya di sini. Kemudian ketikkan perintah Python, kemudian statement.py atau nama filenya. Nah, di sini berhubung variabel nilainya dia belum kita define. Nah, mari kita define dulu karena dia belum terbaca sebagai variabel di sini. Misalnya nilai kita buat 0. Nah, di sini kita buat defaultnya nilainya 0. Tapi jika if-nya dia kurang atau di bawah 5, dia akan menampilkan nilai merahnya atau nilai merah, yaitu sama dengan tidak lulus. Ya, ini. Kemudian kalau kita buat dia isinya berapa, misalnya 6. Nah, kita buat 6. Nah, dia nilainya berubah menjadi lulus tuh. Di sini dalam penggunaan yang sangat sederhana untuk kondisional pada pemrograman Python. Kemudian misalnya untuk yang satu lagi, dia ada misalnya kalau di pemrograman Python ini dia tidak boleh seperti ini ya untuk tabbingnya, dia harus rata. Misalnya if kemudian perintah di bawahnya dia harus sama rata untuk baris pertama dan selanjutnya. Jika dijalankan dia akan error. Nah, di sini line 16. Nah, di sini tidak akan terbaca. Tuh. Makanya dia harus disamaratakan untuk tabbingnya. Nah, karena Python ini bersifat sangat case sensitif ya. Beda contohnya salah satunya dengan PHP. Nah, dia bisa di mana saja. Bisa sejajar ataupun bisa lebih jauh. Ataupun bisa seperti ini kalau untuk di selain Python gitu. Nah, selanjutnya dalam penggunaan tanda kutip di Python ya. Dia bisa menggunakan tanda kutip sebagai berikut. Kita pisahkan lagi untuk contoh yang lain. Nah, misalnya variabel kata kita isi dengan kata
Nah, ini tanda kutipnya menggunakan kutip yang satu kutip ya. Nah, selanjutnya untuk variabel yang kedua yaitu kalimat. Kalimatnya bisa menggunakan di sini memakai dua kutip. Nah, contohnya ini adalah kalimat. Oke, kemudian untuk paragraf. Paragraf. Oke. Nah, paragraf ini bisa menggunakan tanda kutip 2 dengan sebanyak 3 kali. Oke. Nah, bisa digunakan dengan cara seperti ini. Nah, misalnya ini adalah paragraf yang terdiri dari beberapa baris misalnya. Oke, sekarang coba kita jalankan. Nah, di sini belum tampil apa-apa ya, karena kita belum mencetaknya. Misalnya kita akan mencetak kata, kemudian print, kalimat, kemudian kita pisahkan antara kata, kalimat dengan paragraf. Nah, di sini bisa menggunakan satu kutip juga untuk pada printnya ya. Kalau yang lain kan dua. Regi, ada yang mau ditanyakan? Oh ya, ya. Oke. Ya, saya lanjut. Kemudian print paragraf. Save, jalankan lagi. Nah, kurang lebihnya seperti ini ya. Ini untuk yang kata, untuk yang kalimat bisa menggunakan untuk mencetak sebuah string bisa menggunakan tanda kutip 1, kutip 2. Nah, kalau kutip 2 dengan sebanyak 3 kali kutip ya, bisa dibilang seperti itu. Nah, ini akan tercetak seperti ini. Dia seperti membuat sebuah paragraf. Oke, sekarang lanjut ke ya, masih ada yang komentar. Nah, untuk komentar pada Python itu seperti apa sih? Tuh. Nah, di sini saya pisahkan lagi. Misalnya komentar. Untuk komentar di Python ini dia menggunakan tanda pagar ya. Komentar pertama. Nah, di sini tidak akan terbaca kalau kita print. Nah, yang terbacanya yang print yang kita cetak untuk pemisahnya. Untuk pada bagian tahap komentar. Kemudian kita print lagi di bawah komentar. Print misalnya hello world. Nah, di sini kita tambahkan komentar lagi nih. Bisa nih kalau di sini apakah terbaca atau tidak atau malah error untuk komentar di samping perintahnya. Nah, di sini tercetak ya hello world. Nah, untuk komentar keduanya dia tidak terbaca karena dia memang sebuah komentar. Nah, kalau untuk di Python itu dia tidak bisa untuk membuat sebuah komentar menjadi sekaligus, misalnya ada beberapa baris dibuat tag pembuka komentar dan tag penutup komentar. Dia tidak bisa, dia hanya bisa itu per baris.
Misalnya ini komentar, ini juga komentar, ini masih komentar. Nah, kalau kita buat di blog, nah dia akan seperti ini. Beda halnya misalnya dengan PHP atau bahasa yang lain, dia ada komentar, atau untuk membuat sebuah komentar pada sebuah kode, dia ada tag pembuka atau penutup. Nah, kalau di PHP, kalau tidak salah, dia seperti ini. Tuh, kemudian tutupnya juga seperti ini. Kalau di Python dia per baris tuh. Dan kalaupun kita coba cetak, dia tidak akan terbaca. Tuh. Oh ya, untuk absen sudah dibuka ya, yang lain juga sudah pada absen. Coba nanti dicoba lagi. Oh, yang untuk coretan di sini saya tidak bisa menghapusnya ya. Mungkin dari yang tadi ada yang ini. Nah, selanjutnya kita ke pada proses pengenalan variabel dan juga tipe data pada Python. Nah, di sini yaitu coba kita akan membuat sebuah memberi sebuah nilai pada variabel. Nah, di sini kita buat satu file lagi yang berbeda, yaitu untuk misalnya variable.py. Ekstensi untuk file Python ini yaitu .py ya. Nah, kayak di sini sudah terbuat. Kalau yang tidak bisa login bisa nanti hubungi Pak Halim ya. Bisa hubungi Pak Halim dulu kendalanya kenapa gitu. Nah, di sini kita buat sebuah variabel panjang, misalnya 100. Kemudian lebar 2,5. Terlalu ini mungkin terlalu kecil ya. Misalnya 30. Kemudian nama user. Namanya user. Nah, kita akan coba cetak ya. Dia akan tampilnya seperti apa. Nah, kalau untuk yang pertama ini dan yang kedua ini dia tipenya bisa float atau integer karena dia angka. Bisa juga untuk angka dicetak sebagai string. Tuh. Kita cetak print. Misalnya kita coba dulu panjang. Python panjang.py. Oh, salah. Python variabel nama filenya ya, sorry. Variabel. Nah, di sini 100 tercetak. Nah, coba sekarang kita akan mencoba untuk menghitung atau menjumlahkan itu panjang kali lebar berapa. Misalnya hasil dari panjang dikali lebar. Nah, di sini kita buat yaitu hasil untuk cetaknya. Ya. Untuk hasilnya itu dari 100 dikali 30,5 ini. Ya, 30,5 yaitu 3050 atau 3050,0 tuh. Kemudian di sini kita akan coba tambahkan, coba kita buat misalnya untuk hasil yaitu
coba format, kalau tidak salah seperti ini ya untuk format hasil kemudian nama, apakah bisa? Nah seperti ini, kita bisa memilih mau menampilkan dalam satu baris apa aja nih variabel yang mau ditampilkan. Di sini saya menampilkan yaitu hasil dan juga nama. Nah hasil ini dari panjang kali lebar dan nama ini dari ini variabel nama dengan isian user. Nah hasilnya seperti ini 30, 50 dan juga ada tanda pemisah strip yaitu user. Nah jika kita ingin menampilkan kalimat yang tidak tetap atau statis dan juga dinamis dengan ada tambahan variabel di atasnya, nah di sini kita bisa menambahkan pada print itu kurung kurawal. Kurung kurawal ini yang pertama dan ini yang kedua. Nah ini pemisahnya yaitu string, atau bisa kita tambahkan dan juga di sini ada dan misalnya. Nah, di sini 30, 50 dan user. Nah, di sini format, kemudian untuk menampilkan hasil dan nama ke dalam print ini, ke dalam tanda kurung kurawal ini. Kalaupun terbalik nanti, kalaupun kita menampilkannya terbalik, misalnya di sini nama dulu. Nama baru kemudian hasil. Nah, di sini juga dia akan terbalik hasilnya. Gitu. Jadi untuk kurung kurawalnya juga harus sesuai jumlahnya, misalnya ada berapa, ada 2 atau 3, kemudian ditampilkan dengan tanda pemisah titik, kemudian format, kemudian nama variabel dengan dipisahkan dengan tanda koma. Kemudian yang selanjutnya itu ada yang namanya multi penugasan. Nah multi penugasan ini hampir sama dengan yang namanya misalnya ada variabel, contohnya seperti ini ya. Kita buat pemisahnya dulu. Kita buat pemisahnya, kemudian kita buat untuk multi penugasan pada sebuah variabel. Misalnya di sini itu variabel x, kemudian ada variabel y, dan selanjutnya variabel z. Nah, di sini kita masukkan yaitu nilainya yang sama pada masing-masing variabel yaitu 3. Kemudian kita cetak. Yaitu misalnya pada variabel x print x, kemudian print y, selanjutnya print z. Nah, kita coba jalankan. Nah, di sini nilainya sama ya. Untuk variabel dengan ditugasinya yang sama seperti ini misalnya. Jadi kita tidak harus melakukan dengan cara seperti ini. Untuk lebih singkatnya kayak gitu, tidak perlu seperti ini. Ya, tidak perlu seperti ini. Jadi itu cara yang lebih ringkasnya. Tuh. Dijadikan sebagai satu kesatuan karena nilainya sama. Selanjutnya yaitu untuk tipe data. Nah, di sini untuk tipe data itu ada yang pertama ada number, kemudian ada string, kemudian ada list, yang ketiga ada tuple, set, dan juga dictionary. Kita akan coba dari tipe data untuk number. Kembali kita pisahkan lagi. Di sini untuk yang variabel. Untuk yang variabel number.
Misalnya yaitu kita buat X sama dengan 5, kemudian kita coba langsung buat perintah print, yaitu print X kemudian koma, yaitu di sini tipe datanya adalah, untuk mengetahui tipe datanya apa, kita coba cetak dengan tanda tambahan tipe, yaitu X. Ya, di adalah. Nah, di sini untuk nilai X yaitu hasilnya 5, kemudian tipe datanya yaitu kelasnya integer. Nah, kalau kita buat selain integer ada lagi yang untuk yang number, yaitu misalnya 2.0. Di sini variabel kita ganti X. Variabel kita ganti Y. Untuk yang kedua ini kita coba jalankan tipe datanya apa. Nah, untuk yang kedua ini tipe datanya float karena ada koma. Karena ada koma ini, tipe datanya menjadi float. Nah, selanjutnya ada lagi, yaitu kita coba yang terakhir ini tipe datanya apa ya. Satu lagi selain integer dan float. Untuk yang misalnya Z, itu misalnya 1 plus 2 ditambah 1 plus 2J, kemudian print Z. Nah, tipe datanya adalah type Z. Kita coba. Nah, di sini tipe datanya yaitu untuk yang pada variabel Z ini yaitu dia kompleks ya, karena ada tambahan huruf ya di sini setelah angka. Kemudian untuk yang string bagaimana? Nah, di sini kita akan coba lagi untuk yang string. Seperti yang tadi sudah seperti di awal itu, misalnya string di sini pada kalimat yaitu misalnya nama saya Agus. Nah, kemudian kita cetak print kalimat, kemudian di sini untuk membuat pencetakan yang lengkap ya. Di sini kalimat ini untuk yang lengkap. Nah, nama saya Agus, kemudian kita akan coba potong atau menampilkan beberapa kata saja. Print kalimat, kita coba dengan ada array 0. Nah, di sini array 0 ini yaitu huruf N, yaitu dia dalam bentuk array. Kalau yang A ini dia 1, kemudian M-nya 2, A-nya 3, karena array itu dimulai dari angka 0. Kemudian kita coba untuk menampilkan kalimat atau huruf yang terakhir. Dengan perintah print kalimat -1. Ya, ini untuk
huruf terakhirnya itu yaitu S ya. Namun ada dua lagi untuk pemanggilan string, misalnya memanggil stringnya itu atau katanya itu yang tengah-tengah misalnya, seperti misalnya untuk 4 sampai 7, yaitu berarti pada huruf ke 4 dan sampai ke 7. Pada 4 dan ke 7 ini di sini yaitu huruf G ya. Di sini ya. 4. Oke, ada yang salah. Nah, ini ada spasi S dan A, berarti keempatnya itu yaitu spasi, 5-nya itu S, dan juga ini A itu 6. Itu di antara ya. Itu kurang lebihnya seperti itu. Nah, misalnya satu lagi di sini ada print kalimat yaitu .24 dalam perintahnya. Nah, di sini akan menampilkan kata pertama yaitu dengan, nah ini kata pertama itu dengan batas maksimal pada array keempat atau nilai keempat dalam sebuah string. Tuh. Oh ya, pertemuan ini sudah saya rekam ya. Oke, selanjutnya yaitu pada variabel dan tipe data ini kita coba yang selanjutnya list. Yang ketiga yaitu list. Masih pada file yang sama ya. Kita coba pisahkan lagi dengan yang lain. Misalnya yaitu kita coba dengan nama variabel data, kemudian untuk listnya yaitu ada 1, kemudian string 2, dan juga float 30. Nah, di sini kalau ditampilkan kan seperti apa? Print data. Ya, di sini untuk tipe list seperti ini, dia memang untuk tanda kurung untuk tanda kurung sikunya dia memang akan ikut ya, akan ikut tercetak, tetapi ketika ditampilkan ya memang seperti ini. Nah, jika sudah diolah, dia tidak akan, atau ketika akan diambil datanya, nah misalnya dia tidak akan terbawa untuk sikunya gitu. Hanya untuk yang pada data yang misalnya pertama ini, kemudian yang kedua ini bisa untuk variabel string gitu, ataupun tipe data yang lain. Nah, selanjutnya untuk yang tuple seperti apa? Tuple itu tidak berbeda jauh ya dengan string. Nah, di sini kita coba misalnya untuk yang tuple itu seperti apa ya? Kita coba data tuple, kita buat nama variabelnya. Nah, kalau tuple dia menggunakan tanda kurung seperti biasa ya, kurung yang melengkung itu, tanda kurung yang biasa. Kalau untuk yang list itu dia menggunakan tanda kurung siku untuk pemisahnya. Nah, misalnya di sini kita isi sebuah variabel atau isian data, kemudian kita print.
Nah, nah dia akan sama seperti yang list ya untuk hasilnya. Dengan kalau untuk tuple dan list itu perbedaannya pada kurung buka dan tutupnya ya. Kalau untuk yang list itu dia menggunakan kurung siku. Kalau untuk yang untuk tuple ini jenis tuple ya, dia menggunakan kurung tutup buka tutup yang biasa tuh. Oke, nanti untuk yang nggak bisa login, rekamannya akan tetap saya share ya di grup nanti. Di grup kelas akan saya share rekamannya. Tuh. Selanjutnya yaitu di sini untuk variabel set. Kita buat set ini, kita coba ya. Dia akan seperti apa? Data set misalnya kita buat. Nah, kalau untuk yang set ini dia menggunakan kurung kurawal ya kalau nggak salah ini ya. Untuk pengisian datanya. Misalnya kita isi 3 data saja. 1 2 dan 3. Kemudian kita print data set. Nah, di sini akan tampil 1, 2 dan 3. Kemudian coba kita buat lagi yaitu di sini akan bisa di set ya. Coba ya. Kita tambahkan di sini yaitu set. Kemudian kurung buka, kemudian kurung siku buka ya. Kemudian ditutup. Nah, di sini kita coba lagi. Nah, dia akan sama seperti yang sebelumnya ya, untuk hasilnya tetap sama. Nah, kemudian kita coba tambahkan apa yang namanya dalam dataset itu kita tambahkan campuran atau di mix. Misalnya di sini kita komen dulu dataset kemudian kurung buka 1 2 3, kemudian Python. Nah, kita gabungkan dengan string juga, kemudian kita gabungkan dengan data tuple ya, 4 5 dan 6. Kita coba print apakah dia berhasil. Nah, di sini dia berhasil ya. Dia untuk yang walaupun yang Python ini dia berada di tengah-tengah di antara angka 1 2 3 4 5 6, tetapi karena dia tipenya string ya dia akan ditampilkan terakhir. Jadi yang ditampilkan duluan lebih urut. Nah, seperti ini. Coba kita buktikan lagi apakah benar. Nah, misalnya 1 ini kita ubah 3, kemudian 1 di sini. Di sininya 6. Akhirnya 5. Nah, berarti untuk yang dia tipe datanya berurut, nah dia masih yang tipe data yang untuk set. Nah, di sini tidak berubah ya. Dia malah normal gitu. Kalau dia seperti tadi mungkin posisinya akan berurut. Tuh. Ya mungkin untuk yang tipe data set ini dia menggunakan kurung kurawal ini kita bisa menggabungkan beberapa jenis dari tipe data dan juga dari jenis variabel. Bisa dari set juga, kemudian dari string, integer gitu. Kurang lebih cara penggunaannya seperti ini untuk yang set. Dari yang pertama, kedua sampai yang ketiga.
Kemudian yang terakhir ini ada yang namanya dictionary. Ada yang namanya dictionary. Nah, dictionary ini yaitu tipe data yang pada tiap anggotanya kita pisahkan lagi untuk yang dictionary. Nanti untuk yang file ini akan saya share juga ya di e-learning. Misalnya dictionary D. Kita buat nama variabel D. Kemudian kurung buka, kurung awal buka 1 misalnya, yaitu 1, kemudian 2, oke sebentar, 2, selanjutnya 3, 3, oke 3 ya. Sekarang kita coba cek print D atau dictionary-nya. Oke, seperti apa hasilnya? Nah, hasilnya seperti ini ya. 1, 2, dan 3. Sekarang kita coba cek untuk tipenya juga pada dictionary ini. Oke, untuk tipe ini dia tidak terbaca ya, error type. Nah, oke. Nah, untuk type-nya ini dia dictionary. Ya, tipenya dic atau dictionary. Tuh. Kita bisa sambil print dia tipenya apa. Nah, di sini kita coba lagi yang pada dataset, kita ulang lagi. Dia tipenya apa ya? Nah, tipenya set. Nah, itu. Oke, selanjutnya di sini di sini ada yang namanya operator aritmatika. Nah, atau untuk perhitungan pada bahasa pemrograman. Nah, di sini ada penjumlahan, yaitu untuk menjumlahkan dua buah operan atau variabel atau nilai atau beberapa lebih dari dua operan. Di sini menggunakan tanda plus, yaitu untuk operator penjumlahan. Untuk operator pengurangan pada Python ini dia menggunakan operator minus ya, atau minus ini. Mungkin disebutnya minus ya, lebih simpelnya. Nah, kalau untuk perkalian ini menggunakan bintang. Dia hampir sama dengan bahasa pemrograman yang lain pada operator ini. Nah, untuk operator pembagian, nah di sini tidak menggunakan titik 2. Kalau pada bahasa pemrogramannya itu lebih tepatnya menggunakan tanda slash atau garis miring. Nah, kalau untuk pemangkatan pada sebuah bilangan, nah itu menggunakan tanda bintang 2 kali. Misalnya X pangkat Y, nah, atau 4 pangkat 2 tuh. Di sini berapa? Nanti tinggal kita cetak, contohnya seperti itu. Kalau pembagian untuk bilangan bulat menghasilkan hasil bagi yang tanpa koma. Kadang ada pembagian itu yang ada komanya, misalnya 10 dibagi 3. Nah, itu pasti ada komanya. Nah, kalau dibuat bilangan bulat, nah di sini misalnya 10 dibagi 9 pasti 3. Tidak ada koma berapa gitu tuh. Di sini menggunakan garis miring 2 kali. Atau modulus. Yang terakhir ini ada untuk operator itu modulus menggunakan persen ya. Nih, di sini yaitu untuk sisanya pada pembagian dua bilangan. Nah, hasilnya berapa nanti? Selanjutnya di sini yaitu pada operator perbandingan. Nah, perbandingan ini kurang lebih hampir sama dengan bahasa pemrograman yang lain. Itu misalnya untuk lebih besar menggunakan tanda yang seperti ini, panah ke kanan ya, yaitu misalnya X lebih besar dari Y atau 4 lebih besar dari 3. Atau misalnya kalau kita coba 4
lebih besar dari 5, itu true atau false. Nah, kalau kita cetak nanti, nah sekalian kita coba praktek sebentar. Kita buat di sini saja. Kita pisahkan. Ya, itu namanya operator ya, misalnya. Operator. Nah, misalnya untuk variabel A sama dengan 4, B sama dengan 3. Nah, misalnya untuk kita coba pada operator ini yang pertama, dia apakah bernilai true atau false. Misalnya if A lebih besar dari B, kemudian kita print itu, kita print besar, kemudian else nya kita print kecil. Ya, di sini besar hasilnya, yaitu karena 4 lebih besar dari 3. Coba kalau 5. Nah, hasilnya kecil karena 4 lebih kecil dari 5. Berarti untuk yang if yang pertama ini nilainya false. Jadi dia lebih true-nya ke yang kedua untuk conditional else. Nah, kalau untuk yang lebih kecilnya, yaitu X lebih kecil dari Y, ini hampir sama dengan ini ya. Kita coba hampir sama dengan lebih besar. Nah, kalau yang sebelumnya hasilnya kecil, nah di sini pasti besar karena nilai 4 lebih kecil dari nilai 5 tuh. Nah, gimana kalau penggunaan sama dengan? Misalnya 4 atau X sama dengan Y, berarti nilainya harus sama. Nah, di sini kecil karena salah. Mungkin kita ganti kalimatnya. Di sini sesuai atau tidak sesuai. Ya, di sini tidak sesuai karena 4 dan 5 nilainya berbeda. Coba kalau kita ganti nilainya sama. Nah, di sini sesuai. Tuh. Nah, kalau untuk yang ada tanda seru dan sama dengan, ini berarti bukan ya. Atau tidak sama dengan, berarti A ini tidak sama dengan B. Kalau 5 dan 5, apakah hasilnya sama? Nah, di sini tidak sesuai karena dia menggunakan perintah ini. Nah, kalau di sini kita balikan lagi 4. Nah, di sini sesuai karena untuk kondisional ini dia sesuai, berarti A dan B memang tidak sama. Berarti untuk ya resultnya seperti ini, tinggal disesuaikan saja untuk result printnya gitu, tercetaknya seperti apa, atau nanti kondisional seperti apa, misalnya pakai query seperti apa gitu. Nah, kalau yang ini hampir sama ya, mungkin kalian sudah pernah belajar yang lebih besar sama dengan. Nah, misalnya A lebih besar sama dengan B, ya atau tidak, gini saja kita buat. Nah, tidak, karena 4 ini ya memang tidak lebih besar dari B gitu. Kalau kita buat lebih kecil sama dengan, ya di sini akan iya tuh untuk statusnya, hasilnya. Kurang lebih untuk penggunaan operator seperti ini, seperti yang sudah saya jelaskan barusan. Nah, kemudian ada operator untuk yang namanya itu
penugasan. Ada yang namanya untuk operator penugasan. Nah, di sini ada misalnya sama dengan, yaitu menugaskan nilai yang ada di kanan ke operan yang ada di sebelah kiri. Nah, berarti di sini ada contohnya, itu variabel C sama dengan A plus B. Itu menugaskan A plus B ke C. Berarti misalnya kalau variabelnya A ini isinya 5, B ini isinya 6, berarti ya dijumlahkan untuk hasilnya berapa itu untuk ke C. Seperti yang tadi sudah kita coba ya sebelumnya. Nah, kalau yang ini dia hampir sama dengan yang atas, tapi yaitu lebih pada menjumlahkan, yaitu C-nya sama dengan yaitu C plus A, jadi ditambahkan lagi. Jadi pada variabel C, kemudian pada variabel C di sini ada yang namanya dijumlahkan lagi dengan variabel A, jadi 2 kali. Nah, atau kalau minus ini mengurangi operan. Nah, ini harusnya C sama dengan C min A. Nah, ini mungkin ada salah pengetikan ya. Nah, kalau yang perkalian juga sama, jadi C bintang sama dengan A. Nah, jadinya hasilnya harusnya jika tertulis itu C sama dengan C dikali A. Nah, ini hampir sama dengan yang operator pada sebelumnya ya. Dengan yang ini hanya lebih pada penugasannya dikalikan lagi gitu. Nah, selanjutnya di sini ada yang namanya operator logika. Nah, operator logika ini hampir sama dengan bahasa pemrograman yang lain. Nah, tetapi di Python ini dia menggunakan AND, OR, NOT. Nah, bukannya dia tidak menggunakan AND seperti ini kalau di Python, tetapi menggunakan AND yang seperti ini, AND dengan kalimat. OR juga tidak menggunakan perintah yang seperti ini. Kalau di PHP dia fleksibel ya, bisa menggunakan OR-nya seperti ini atau seperti ini. Tuh. Dan juga untuk TOT-nya dia menggunakan seperti ini. Untuk di namanya di Python AND, OR, NOT. Nah, dia untuk operator logika ya seperti ini. Mungkin kita akan coba sedikit, misalnya kita print kita print coba misalnya A sama atau AB atau data 1 sama dengan misalnya 5, data 2 sama dengan 7. Kita coba if data 1 itu kemudian sama dengan data 2, coba n data 3 misalnya 4, data 4 misalnya 6, coba n kemudian data 3 sama dengan data 4. Untuk printnya misalnya oke. Untuk else nya kita buat yaitu printnya oke. Kita coba cetak. Nah, di sini not oke karena nilainya berbeda. Misal kalau kita buat ada yang sama, misalnya pada variabel data keempat kita buat nilainya dari 6 ke 4. Nah, di sini tetap tidak sama atau dia di sini gagal. Karena di sini variabel data 1 dan data 2 berbeda.
tetapi data 3 dan data 4-nya sama. Jadi di sini tidak melengkapi. Tapi kalau kita coba pakai OR, di sini pasti akan tercetak oke. Nah, di sini karena pada kondisi yang pertama ini, kalau dia nilainya true atau benar, dia akan tercetak. Sedangkan pada kondisi keduanya, walaupun dia tidak true, ya dia akan tetap dianggap kondisi yang sesuai pada kondisi if yang pertama tuh. Karena harus ada salah satu yang benar. Nah, misalnya kita coba di sini kita ganti, misalnya tidak ada yang sesuai ya, data 1 ke data 2, dia kondisinya itu tidak sama, dan juga data 3 dan data 4 juga tidak sama. Nah, di sini akan not oke gitu. Karena semua nilainya berbeda, tidak ada yang sama. Selanjutnya yaitu sebentar ya. Oke, selanjutnya setelah logika di sini ada operator bitwise. Ya, kurang lebih bitwise ini yang n ini hampir sama dengan yang n. Misalnya itu kalau pada contohnya ini misalnya x dan y itu sama dengan 0, ya itu dia akan hasilnya true. Nah, atau di sini or x or y sama dengan 14 misalnya contohnya di sini. Ya, di sini itu hasilnya akan true juga. Nah, kalau di sini menggunakan not-nya operatornya, kalau pada operator logikanya not-nya tulisan not biasa, kalau di sini menggunakan simbol seperti ini yang untuk not. Kemudian untuk bitwise XOR seperti ini. Nah, kalau untuk pada operator bitwise ini memang sangat jarang digunakan ya. Lebih sering yaitu menggunakan yang operator logika ini tuh pada prakteknya. Selanjutnya yaitu di sini ada yang namanya operator identitas. Misalnya di sini ada dua, misalnya is. Nah, di sini yaitu misalnya is x true, yaitu jika x-nya menunjukkan ke objek yang sama atau benar ya, dia akan bernilai true. Kemudian kalau is not-nya dia tidak sama, nah dia akan menghasilkan nilainya tidak true nanti. Ya, mungkin kita sambil coba simulasikan. Ya, sambil coba simulasikan tadi seperti x is true. Coba if x is true, print, kita coba true, dan else nya print false. Coba kita jalankan. Nah, di sini false. Ya, karena nilainya itu tidak sama. Nah, coba kalau kita buat sebuah variabel di atasnya, karena ini x ini kan nanti sebuah variabel. Coba variabel x, kita coba true. Kalau tadi karena kita belum buat variabel atau kita belum definisikan x itu apa, karena nilainya false jadinya. Sekarang sudah didefinisikan, nah itu akan menghasilkan keluaran apa? Nah, di sini true karena nilainya sama, x ini sama dengan true. Jadi kalau dikondisikan if x is true, yaitu benar, berarti dia akan menjalankan perintah yang ini. Nah, kalau is not, okay. Nah, dia akan false karena
ya walaupun nilainya sama-sama true, oh di sini tidak true ya, di sini x-nya true tetapi pada kondisinya dia false, di sini x-nya ini dijadikan false. Nah, akan mengeluarkan keluaran yang else ini false karena dia nilainya berbeda kalau menggunakan not. Walaupun di sini ya akhirnya true karena is not true, jadi bukan true. Jadi yang tadinya didefinisikan true atau benar, kemudian kita buat kondisi lagi, dia menjadi tidak true, atau kalau aliasnya jadi false. Tuh. Nah, selanjutnya untuk keanggotaan ini biasanya untuk data yang lebih banyak ya, untuk yang in atau juga not in tuh. Biasanya mungkin ini lebih banyak, mungkin contohnya seperti ini ya, not in misalnya x sama dengan 20. Kita coba in coba 20 30. Nah, di sini akan bernilai true karena ada angka 20 yang sama. Nah, di sini kita bisa mendefinisikan untuk conditional if ini bisa lebih dari 2 variabel ya untuk kondisi yang samanya. Nah, kalau kita coba 25 atau 24, nah di sini akan bernilai true atau bernilai false, karena pada kondisi ini tidak sama. Ya, dia tidak ada 24 pada kondisi in ini tuh. Kemudian untuk yang not in pasti akan bernilai true. Nah, karena di sini ya memang tidak ada x-nya, tidak ada pada di in-nya, ya dia akan bernilai true tuh. Berbeda dengan yang in tadi. Kurang lebih penggunaannya seperti ini. Jadi dia mencari apakah x ini misalnya ada di antara yang kondisi yang in ini gitu atau tidak. Nah, selanjutnya yang ada jenis percabangan. Nah, di sini yang tadi sudah kita coba praktekkan ya. Yang pertama ada conditional if, kemudian ada if dan if else. Nah, di sini ada 3 lagi nih. Atau bisa lebih dari 3 percabangan, if, elif, dan yang terakhir else. Kita akan coba di sini yaitu if, elif. Nah, kalau dalam bahasa pemrograman Python ini dia untuk else if-nya itu disingkat menjadi elif. Misal kalau contohnya PHP, dia akan menggunakan seperti ini, else if tuh, atau seperti ini. Kalau di Python dia harus seperti ini, elif disingkat. Kalau di seperti yang elif itu atau seperti yang else if, dia akan terjadi error karena perintahnya memang harus elif untuk kondisional percabangan. Sekarang kita buat x menjadi di sini in, misalnya 24 25. Oke, kita cetak di sini print true elif. Oke, sekarang kita coba execute. Ya, di sini true karena ini not in ya, tidak diantara ini. Tapi kita coba pakai in. Nah, di sini akan menjalankan yang kedua karena di sini tidak ada 24. Yang if pertama, yang kedua ada 24. Tuh. Kurang lebih cara penggunaannya seperti ini. Bisa lebih dari 3 percabangan atau 3 kondisional ya gitu. Tinggal kita tambahkan sesuai kondisinya nanti seperti apa. Tuh. Nah, kemudian di sini ada yang namanya function atau method, ada modul,
Kemudian ada input dan output. Kemudian ada yang namanya operasi file dan juga penanganan exception. Nah, di sini pada untuk fungsi method ini, kalau di Odoo seperti ini dia. Untuk membuat sebuah method atau function, dia didefinisikan sebagai namanya def. Misalnya function test. Dan kita buat di sini parameternya. Misalnya parameternya apa ya? Parameters. Misalnya nama titik 2. Kemudian kita coba print. Kemudian high. Nah, di sini kita coba cetak lagi nama. Oke, apa kabar itu ya. Sekarang kita coba print ya, atau kita panggil variabel functionnya. Kita panggil functionnya function coba apakah berhasil atau tidak. Ya, di sini berhasil. Di sini tinggal tambahkan karena di sini hai Agus Sapa apa kabar. Harusnya ada spasi ya di sini. Kita tambahkan spasi. Ya, di sini. Jadi kita cara penggunaan untuk def pada Python ini atau function atau method seperti ini ya kurang lebihnya. Def, kemudian functionnya, di sini parameternya apa. Kemudian untuk memanggil secara sederhananya seperti ini, panggil functionnya, cetak, kemudian parameternya apa di sini. Kalau lebih dari satu parameter, misalnya ada nama dan juga usia. Ada nama dan juga ada usia. Oke. Hai Agus. Nah, di sini kita usia kita masukkan spasi usia. Kemudian kita cetak lagi di sini, tambahkan parameter misalnya usia 23. Apakah berhasil atau tidak? Ya, seperti ini. Kita nambahkan dua parameter nama dan usia. Tuh. Selanjutnya untuk modul. Nah, modul itu seperti kurang lebihnya sebentar. Nah, untuk modul ini kurang lebih hampir sama ya. Misalnya contohnya seperti ini. Def misalnya jumlah A dan B. Nah, kemudian kita coba result atau kita cetak hasilnya A plus B itu berapa sih, dan return result. Ya, di sini karena tidak ada yang namanya apa ya, harusnya di sini pakai yang namanya import atau apa ya, untuk penjumlahan kurang lebih hampir sama dengan ini. Kalau didefinisikan sebentar, kurang lebih untuk yang modul ini hampir sama dengan yang dev ini ya.
kita akan coba tambahkan contohnya. Itu di sini pakai import, bisa nggak ya? Import math atau coba import import math saja coba ya. 5 dan 6. Oke, untuk yang modul ini sorry, sebelumnya saya belum pernah nyoba ya, tapi kurang lebihnya hampir sama dia dengan cara untuk function def ini, atau mungkin bisa kita definisikan menjadi, coba di sini kita buat 6 dan 5 yang mungkin harus pakai print. Oke, di return ini tidak terbaca dia. Atau coba panggil ya, mungkin nanti akan saya coba lagi untuk yang pada bagian modul ini. Nah, kalau untuk yang output, dia input atau output ya, dia hampir sama. Misalnya untuk penggunaan output dan juga input, dia bisa dijadikan sebagai satu. Di sini akan saya pisahkan lagi, bisa sebagai satu kesatuan antara input dan output. Saya print kalimat ini dicetak di layar, kemudian A sama dengan 15, kemudian print, kita cetak nilai dari A itu berapa. Nah, di sini sebuah inputnya, kemudian di sini output. Pada line 99 input, line 100-nya untuk output. Nah, kurang lebihnya seperti ini outputnya. Yaitu ini antara input dan output. Kemudian pada operasi file, itu ya dia agak sedikit lebih sulit ya, karena dia harus membaca file yang kita buat atau membaca file dari dari selain file ini. Misalnya contohnya itu seperti ini, F misalnya, open. Nah, C, kemudian test.txt. Nah, di sini yaitu contoh untuk membuka sebuah file. Atau coba kita buka sebuah file yang ada di sini. Kita coba file statement.py, apakah berhasil? Ya. Karena dia punya untuk nilai yang sama ya. Ini adalah paragraf. Oke. Ya, dia tidak terbaca. Mungkin kalau untuk penggunaan mengecek file kurang lebih seperti ini. Tuh. Nah, kalau untuk penanganan exception ini dia kurang lebihnya menggunakan try catch gitu. Oke, waktunya sudah mau habis ya. Sudah mau jam 8. Oke, mungkin untuk pada pertemuan kali ini
pembahasan sampai sini dulu ya, karena memang sudah terakhir ini juga. Nah, kalau untuk yang terakhir ini, pada slide terakhir itu apa hubungannya Python dengan ERP. Nah, yang pertama ini eh, apa itu Odo Python. Nah, si Odo-nya itu yaitu untuk menjembatani sebuah modul-modul ERP atau Enterprise Resource Planning, seperti misalnya ada e-commerce, ada website, ada point of sales, ada accounting, inventory, kemudian ada purchase. Nah, kemudian Python ini sebagai bahasa pemrograman yang digunakan. Tuh. Kemudian untuk apa sih Odo digunakan? Nah, digunakan itu yaitu untuk memudahkan misal perusahaan untuk memanage barang masuk, misal keluar, atau penjualan, kemudian pencatatan accounting. Bisa juga untuk manajemen human resource gitu. Nah, di sini bahasa pemrograman yang digunakan yaitu di sini menggunakan Python untuk bahasa pemrogramannya. Kemudian untuk ke UI-nya atau secara tampilan itu dia menggunakan XML. Kemudian bahasa pemrograman Odo Python ini tadi sudah dijelaskan. Nah, model rancangannya Odo itu dia menggunakan OP atau Object Oriented Programming. Nah, untuk merender tampilannya di sini dia menggunakan XML. Kurang lebihnya mungkin sampai sini dulu ya. Ada yang mau ditanyakan? Atau sudah cukup? Oke. Nanti ya, terima kasih. Oke, nanti akan saya buat tugas ya, mungkin kalau tidak malam ini besok akan saya share tugas untuk pada pertemuan kali ini. Mungkin akan tidak jauh seputar yang tadi kita bahas ya. Mulai dari cara penggunaan statement, kemudian variabel. Nanti akan saya buat soalnya seperti apa. Nah, nanti juga di sini ini akan saya share juga di e-learning untuk file yang barusan dibuat ya. Mungkin untuk tugas nanti akan saya share mungkin paling lambat besok. Oke, ada yang mau ditanyakan untuk seputar tugas? Ya, ya. Untuk aplikasi running Python ini dia misal kamu pakai Windows atau apa atau Linux. Nah, kalau pakai Windows nanti tinggal install aja misalnya extensionnya atau cari installer untuk Windows, bisa untuk yang versi 37, paling minimal 37 ya untuk versi Pythonnya. Kamu install seperti biasa. Jangan lupa pada proses instalasinya tambahkan centang pada add pad untuk menambahkan pad otomatis ke sistem. Nah, nanti untuk menjalankan Pythonnya itu ketika sudah berhasil, nah kita ketikkan perintah seperti ini Python. Kalau sudah keluar versinya, nah di sini akan keluar nih untuk function untuk jalanan atau menjalankan beberapa kode Python. Nah, kalau untuk ringan memang udah ringan di sini untuk yang Python ini. Nah, kalau untuk menjalankan dengan kita menggunakan sebuah file seperti ini Python, terus nama filenya kita ini ya. Jadi udah bawaannya itu udah running Python sendiri, udah ada. Jadi saat diinstal berhasil, kemudian kamu cek versinya atau ketik perintah Python aja di command line ya. Nanti kalau keluar versinya, nah itu berarti sudah berhasil diinstal. Nanti ada tinggal jalanin, kita bikin file, coba bikin file, kemudian jalanin, execute dengan menggunakan perintah Python, kemudian nama filenya. Kurang lebih seperti itu sih. Secara sederhananya seperti itu untuk running Python. Ya, bagus.
Oke, Arif Rahman. Ya. Oh ya, untuk tugas nanti saya share di e-learning juga sama di grup juga ya, yang grup Telegram. Ya, mungkin paling lambat besok ya. Oke, ada lagi kalau tidak saya tutup perkuliahan malam ini. Oke, terima kasih semuanya yang sudah hadir. Semoga kita sehat selalu ya. Eh, Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kekurangan pada penjelasan saya. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.